Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di Morning Call Pelkes GPIB. Perkenalkan, nama saya Pendeta Novayanti Astrid Lambe. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Ebenezer Tanjung Batu dan saat ini melayani di pos Pelkes Teluk Kelapa dan Tanjung Medan. Ibu Bapak yang dikasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan ungkapan syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dan kuduskan kami, supaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau, amin. Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang kelima, yang menyatakan, inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dan suku-suku mereka dengan mengundi milik pusaka itu, seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka, sebab Bani Yusuf merupakan dua suku Manasye dan Efraim, maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami, dengan tanah pengembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel, dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ibu Bapa yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembagian tanah pusaka masih lazim kita jumpai di masyarakat. Sama halnya dalam pembacaan Alkitab kita saat ini, di bawah kepimpinan Yosua, umat Israel berhasil menduduki sebagian besar tanah Kanaan dan tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Tanah perjanjian Allah adalah anugerah Tuhan kepada umat Israel. Oleh karena itu, tanah perjanjian harus dibagi dengan adil. Namun sebelum tanah pusaka tersebut dibagi, Tuhan memandatkan Yosua untuk membagi-bagikan tanah itu dengan cara diundi. Membuang undi adalah cara untuk mengetahui kehendak Tuhan. Setiap suku harus mendapat bagiannya. Tidak boleh ada satu suku yang ditelantarkan atau dilupakan. Hanya suku Lewi yang tidak mendapatkan tanah, sebab warisan mereka adalah Allah sendiri. Suku Lewi dikhususkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Kehidupan mereka ditopang oleh suku-suku Israel lain. Mereka tinggal di antara saudara sebangsanya untuk menjalankan tugas melayankan peribadahan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat dari hal ini, Tuhan menetapkan bagian tanah pusaka tiap suku untuk menyatakan bahwa kehidupan umat kepunyaan Allah harus saling berbagi atau mereka harus saling memperhatikan sesamanya. Kisah pembagian tanah pusaka atas suku Israel menegaskan perihal tanggung jawab sosial. Menerima tanggung jawab sosial menjadi sebuah kewajiban untuk umat Tuhan untuk menunjukkan ketaatan kepada firman Tuhan. Ketaatan ini melahirkan tatanan sosial sebagai jaminan kehidupan bagi sesama. Karena itu, kesadaran menjadi poin penting bagi kita selaku umat Kristen untuk memperhatikan kepekaan sosial, yakni melindungi, memperhatikan,
satu sama lain. Sikap hidup yang dilakukan ini mencerminkan perbuatan Tuhan Allah yang selalu memberi, mengasihi, memelihara, dan menopang kebutuhan hidup umat kepunyaannya. Oleh karena itu, milikilah rasa sensitif melihat kepekaan sosial dan mengambil peran di dalam tugas tanggung jawab sosial tersebut. Ibu Bapa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sedikit saya mau bercerita tentang kehidupan jemaat yang saya layani, tepatnya di Pulau Mendol atau Pospelkes Teluk Kelapa dan Tanjung Medan. Hampir semua kepala keluarga atau seluruh warga suku Akit mempunyai tanah pusaka yang diberikan oleh orang tua mereka. Setiap tanah pusaka yang diberikan dan dibagikan di dalam kehidupan tiap-tiap anggota keluarga, mereka mengusahakan tanah pusaka tersebut untuk ditanam puluhan ribu pohon kelapa, karet, sagu, jagung, dan umbi-umbian serta nenas. Di dalam keterbatasan mereka mencukuri akan kebaikan Tuhan, di mana mereka boleh menikmati dengan penuh sukacita atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Selain mereka memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk berbagi kepada sesama seperti kegiatan rewang atau gotong royong yang dilakukan oleh salah satu keluarga, mereka membawa hasil lahan mereka untuk dinikmati secara bersama-sama. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga memberikan tumpangan kepada warga untuk tinggal diam di tanah pusaka mereka. Jiwa sosial dan kepekaan yang dimiliki menunjukkan tanggung jawab, mencerminkan perbuatan Tuhan. Mari Bapak Ibu memiliki jiwa yang sensitif untuk mengambil tanggung jawab sosial yang tinggi, bekalah mengambil peran di dalam tugas tersebut. Amin. Ibu Bapak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami selaku umat yang dipilih, dan Tuhan senantiasa menjamah hati kami, supaya kami lebih peduli kepada sesama kami, bahkan mau menolong mereka. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, terpujilah Engkau. Amin.